Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Vivo Y20s dan kasusnya handphone ini terkunci FRP-nya atau lupa akun Google-nya, sehingga handphone ini tidak bisa masuk ke halaman menu. Kemudian sebentar lagi kita akan bypass FRP-nya agar handphone ini bisa digunakan kembali. Tentu saja sebelumnya di sini saya sudah koneksikan ke jaringan internet VoIP. Buat teman-teman silakan saja koneksikan dulu jaringan internetnya. Di sini untuk jaringan internetnya lebih baik kita menggunakan WiFi ya, atau tethering hotspot seperti itu, karena nanti kita untuk proses bypass FRP-nya di sini kita akan menggunakan SIM card ya, jadi agar jaringan internetnya nanti tidak terganggu seperti itu. Ini kita setup saja seperti biasa. Kemudian sampai halaman ini meminta gambar kunci layar pola seperti ini. Tentu saja polanya kita tidak tahu, memang kasus awalnya lupa pola seperti ini ya. Kita bisa klik gunakan akun Google saya agar handphone ini bisa masuk ke setup terakhir verifikasi akun Anda. Kita setup saja dulu sebentar ya, ini di sini agak lama ya, kita sambil main-main saja ini sama si bosnya ya. Kemudian kalau di sini ini terlalu lama loadingnya, kita bisa kembali kemudian ulang lagi ya, kita tunggu. Dan sekarang berhasil masuk di setup terakhir verifikasi akun Anda seperti ini. Tentu saja kita tidak bisa meloginkan akun Google-nya di sini. Kita bisa kembali saja, kembali saja sampai halaman awal ya. Kita kembali terus ya sampai halaman awal seperti ini, dan kemudian di sini kita butuh bantuan SIM card, dan SIM card ini wajib sudah tersetting menggunakan PIN ya. Jadi ini sebagai media bantuan saja untuk mencari celah agar proses bypass FRP-nya ini bisa kita lakukan. Kemudian buat teman-teman yang belum tahu caranya menyeting PIN pada SIM card, teman-teman bisa tonton link videonya cara membuat PIN pada SIM card ada di kolom deskripsi, nanti teman-teman bisa tonton saja. Oke, ini SIM tray-nya kita keluarkan, kemudian SIM card-nya bisa kita masukkan sebentar ya. Kita masukkan, dan nanti ketika SIM card ini kita masukkan, maka tampilan layar akan berubah meminta PIN pada SIM card. Ya, sebentar ya, seperti ini meminta PIN pada SIM card. Kemudian di sini kita langsung keluarkan saja SIM cardnya. Jadi hanya semacam pancingan saja ya. Kemudian ini kita bisa klik ya, tanda seperti buku itu, kemudian titik 3 kita klik, lalu kita pilih berbagi. Kemudian kita bisa pilih logo pensil ini, kita klik saja. Kemudian di sini kita bisa ketikkan kata kunci youtube.com ya. Kemudian enter atau tanda centang di atas, kita klik. Kita tunggu sebentar, kemudian ini bisa kita scroll ya. Lalu ini kita sudah dapat link, kita klik saja youtube.com-nya, kemudian buka. Kemudian tunggu sebentar lagi kita akan masuk di halaman YouTube seperti ini. Kita bisa klik logo orang yang di atas, kemudian klik persyaratan layanan, kemudian kita bisa buka Chrome ataupun browser ya. Kemudian di halaman persyaratan layanan seperti ini, klik bar address di atas, kemudian kita bisa ketikkan add-room/bypass, add-room _bypass ya, atau di saran pencarian ini sudah ada, kita bisa klik saja. Kemudian kita pilih yang paling atas, bypass Google Account 2020 add-room, kita klik. Lalu di blok add-room seperti ini kita bisa open Google Quick Search Box ini ya. Ini bisa kita open saja, lalu kita bisa klik izinkan. Kemudian kita bisa klik bar address ini, lalu kita ketikkan Vivo App Store ya. Coba Vivo tidak keluar, coba kita hapus, sisakan huruf V saja. Kemudian ini ya aplikasi Vivo App Store-nya, kita klik, kita buka, kemudian setuju, dan sekarang kita masuk di halaman Vivo App Store. Sebentar kita tunggu, masih loading ya. Ini ngehang apa loading, tidak bisa dicolek. Coba kita kembali juga tidak bisa ya. Oh, ternyata masih loading.
Kemudian di halaman Pipo App Store di sini karena quick socket makernya ini sudah tidak ada lagi, sudah tidak disediakan, sudah tidak bisa di-download. Di sini kita akan mendownload file Activity Launcher. Kita ketikkan saja Activity Launcher atau di saran pencarian yang paling atas sudah ada ya. Kita bisa klik dapatkan untuk mengunduh ya. Kemudian kita tinggal tunggu saja sampai proses mengunduh dan memasangnya selesai. Kemudian kita buka seperti ini, lalu oke, dan proses memuat ya. Kita tunggu saja sampai selesai. Jadi buat teman-teman sedikit tambahan info, jadi untuk proses bypass FRP pada handphone Pipo sekarang untuk quick socket makernya sudah tidak tersedia lagi, sudah tidak bisa diinstal untuk proses bypass FRP-nya. Jadi yang kita download tadi Activity Launcher dan ini sudah selesai dan langsung kebuka di menu Activity Launcher seperti ini ya. Lalu di sini kita bisa scroll saja ke bawah, kita cari menu Factory Test ya. Nah, ini menu Factory Test dan ini sudah otomatis terbuka. Dan di bawahnya ini adalah file yang di dalam Factory Test ya. Kita akan cari Engineering Test. Kita cari saja dulu Engineering Test, sebentar ya. Nah, ini tulisannya agak kecil-kecil, tidak kelihatan ya, agak keder saya. Sabar ya, kita cari lagi, kita raba-raba menu Engineering Test ya. Di mana ini? Sebentar, sabar sebentar, kita cari dulu menu Engineering Test ya. Ini sudah ketemu. Kita klik saja menu Engineering Test ini, kemudian di pojok kanan atas Engineering yang nomor 3 kita klik, lalu klik back to home ya. Klik back to home. Lalu di sini ada dua pilihan, initialize Chinese, initialize to English. Kita pilih yang bawah, initialize to English. Kita klik saja, kemudian kita tinggal menunggu saja sampai handphonenya masuk di halaman menu. Oke, mantap ya, ini masih loading. Masih loading dan sudah sukses masuk di halaman menu, dan ini artinya proses bypass pada handphone Pipo Y20s sudah berhasil dengan cara yang terbaru. Dan cara ini bisa kita lakukan pada handphone Pipo seri lain Android 11 ataupun Android 12 ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, sekarang ini untuk proses bypass FRP-nya pada handphone Pipo pada Android yang terbaru, quick socket maker sudah tidak bisa kita dapatkan, sudah tidak bisa kita install via Pipo App Store. Jadi kita jalan satu-satunya adalah mendownload Activity Launcher. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.